Sorry ass DJ. Ketemu lagi dengan aku di channel YouTubeku Vanessa Lawati. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita membuat suatu aplikasi dengan menggunakan aplikasi PHP Studio dan juga web servernya adalah aplikasi Exam. Nah, video ini juga sebagai tugas akhir semester saya dengan mata kuliah media dalam teknologi informasi dan administrasi dengan dosen pengampu Bapak Karno Arianto MPDI. Nah, untuk langkah yang pertama kita mengaktifkan web servernya. Terlebih dahulu di sini saya menggunakan aplikasi Exam. Nah, cara mengaktifkannya adalah dengan kita mengklik start di bagian Apache dan juga MSQL-nya. Nah, dan ketika sudah berwarna hijau, ini menandakan bahwa Apache dan juga MSQL-nya ini sudah aktif. Nah, kemudian kita buka aplikasi PHP-nya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat project baru, kita klik new project. Nah, akan tampil jendela seperti ini. Pada create new project, di project name ini kita buat nama project yang akan kita buat. Setelah itu, di sini saya akan membuat lalu saya akan membuat database-nya itu setelah sudah membuat database, kita klik database. Ini oke kan saja. Lalu kita klik new project. Nah, pada jendela manage project database kita diperintahkan untuk membuat tabel. Nah, di sini saya akan membuat tabel pertamanya yaitu user. Di sini di field name yang pertama ID user, yang kedua adalah nama lengkap, yang ketiga yaitu password, yang keempat adalah email, kelima adalah foto. Jika sudah, ini kita buat tabel yang kedua dengan mengklik add table.
dosen, ID dosen di fitnya. Lalu yang kedua nama dosen, ketiga adalah lalu tabel ketiga juga kita klik add table. Di tabel ini yang membuat mata matkul ya, ataupun mata kuliah. Di sini buat ID matkul, lalu matkul, nah setelah selesai maka kita save change ya. Nah, jadi pada PHP Red semua tabel yang kita buat di database dan sudah kita koneksikan ini akan otomatis tersimpan tampilannya. Nah, untuk melihat tampilan yang sudah kita buat ini kita bisa mengklik preview di bagian atas. Kita yeskan. Nah, kita di sini diberi pilihan apakah kita akan melihat dengan browser, apakah tidak. Nah, jika tidak, kita bisa saja klik close karena tidak ingin melihat dengan browser. Nah, ini jadi di sini sudah muncul menu-menu berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi. Ada home, dosen, matkul, dan user. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat halaman login ke menu yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya dengan klik authentication. Nah, pada select login atau registration table ini kita pilih user. Lalu di username fieldnya ini kita pilih nama lengkap. Pada password fieldnya ini kita pilih password. Pada user ID fieldnya ini kita pilih ID user. Pada email fieldnya ini kita pilih email sesuai yang kita buat tadi. Nah, di profil foto ini kita pilih foto. Nah, pada menu login mode ini kita diberi pilihan apa kita mau login menggunakan nama dan juga email, atau bisa saja email saja ataupun dengan nama saja. Nah, berhubung di sini saya ingin login menggunakan nama dan juga email, maka saya klik email dan juga nama, lalu kita oke. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa klik reload change. Nah, ini adalah tampilan dari halaman login. Nah, selanjutnya kita akan membuat background pada halaman login ini. Sebelum itu kita harus memastikan bahwa di file aplikasi yang barusan kita buat ini sudah terdapat foto yang kita gunakan. Yang pertama di file download, kita klik ini, kita kopikan, kita klik data C, lalu exam, kita cari htdoc, lalu ke data dosen ya guys, lalu asset, dan juga lalu ke image, lalu kita pastikan di sini ya guys. Nah, sebelumnya kita harus melihat apakah tipe file dari foto tersebut yaitu JPG.
Nah, lalu kita kembali ke aplikasi PHP Red-nya. Nah, untuk mengubahnya kita tekan dengan Pack Design, lalu di menu Select Pack ini kita pilih Index, lalu kita pilih Custom View di halaman indeks komponennya. Kita klik Custom View, lalu pada bagian komponen properties-nya kita klik Custom Code, kita klik titik 3 di samping kanan, lalu kita mengkopikan linknya yang sudah tersedia. Nah, ini ya guys linknya. Nah, tadi bagian foto itu namanya adalah I. Di bagian file tipenya adalah JPG. Nah, kita ingin mengganti ini guys dengan selamat datang di sistem data dosen. Lalu kita klik OK. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa klik preview. Nah, dia akan seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya yaitu kita ingin membuat logo. Caranya sama, kita harus pastikan bahwa kita memiliki foto untuk membuat logonya ya guys. Misalnya ini. Kita copy, kita buka data J, ke exam, lalu ke htdocs, lalu ke data dosen, ke aset, lalu ke image, lalu kita pastikan. Nah, ini kita harus mengetahui juga apa tipe dari foto ini. Tipenya sama yaitu JPG juga. Nah, kita kembali ke halaman PHP Red, kita klik Pack Design, lalu kita menambahkan custom view dengan drag and drag custom view yang ada di pack and component. Nah, ini kita klik custom view di indeks komponen, lalu kita lihat di komponen propertiesnya ini pada custom code, kita klik titik 3. Nah, kita salin yang sudah tersedia seperti tadi ya guys. Kita kopikan saja, pastikan. Kita harus tahu ini nama fotonya adalah logo 1 JPG. Lalu kita bisa tekan OK. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik preview. Nah, akan seperti ini ya guys. Lalu selanjutnya yaitu kita akan menambahkan
kita login ya guys, login. Nah di sini kita harus tulis nama lengkap, passwordnya, sama ya guys. Ini kita bisa pilih. Sini saya pilih yang ini guys. Lalu kita submit. Nah tampilannya akan seperti ini guys. Nah selanjutnya kita akan merubah menu ini dipindahkan ke samping sini ya guys, dengan cara kita klik project menu, lalu pada menu stylenya ini kita ganti dengan fix collapse slide bar, lalu kita oke kan. Untuk melihat tampilannya kita bisa reload change. Nah seperti ini ya guys. Nah selanjutnya yaitu menambahkan menu-menu ini ke dalam dashboard. Caranya yaitu dengan mengklik Pack Design, lalu pada select specs ya ini kita pilih Home. Nah lalu kita new. Pada home component ini kita klik new section round. Nah, lalu kita drag and drop menu-menu yang sudah kita buat tadi. User, lalu dosen, matkul. Nah, jika sudah kita klik preview. Nah, akan muncul seperti ini ya guys. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bagaimana caranya mengganti nama the dashboard ini menjadi data dosen, yaitu dengan mengklik Pack Design. Lalu di bagian select pack-nya ini kita pilih Home. Lalu pada bagian home component ini kita klik header. Nah, pada komponen propertiesnya kita pilih text. Kita ganti teks the dashboard-nya ini menjadi data guru, data dosen maksud saya. Lalu kita preview. Nah, sudah berganti dia guys. Lalu langkah selanjutnya yaitu menggabungkan menu yang ada di menu utama ini. Kita gabungkan menjadi satu pada menu utama. Caranya yaitu dengan klik project menu, lalu pada numbers navbar slide left ini kita klik, lalu kita klik tanda tambah. Nah, di sini akan muncul menu 5. Kita klik menu 5. Nah, pada display labelnya ini kita tulis menjadi menu utama. Nah, jika sudah, kita okekan saja. Nah, untuk melihat hasilnya kita reload change ya guys. Oh, ada kesalahan guys. Maksud saya seperti ini, setelah kita buat menu 5, otomatis kita harus klik home.
kita drag and drag home-nya ke menu utama, lalu user, lalu dosen, lalu matkul, lalu kita oke-kan saja, lalu kita klik reload change. Nah, akan gini ya guys, dia akan menjadi gabung menjadi satu di menu utama. Nah, bagaimana kita harus menambahkan icon pada menu utama ini guys? Nah, caranya yaitu kita klik project menu. Nah, kita klik masing-masing menu seperti home, lalu kita di menu propertiesnya ini kita klik menu icon, kita cari home, kita klik OK, lalu ke user kita klik juga di menu icon ini, di klik, kita cari user, kita klik user, lalu pada bagian dosen juga pada menu iconnya kita klik, kita cari dosen, kita buat aja user secret. Nah, pada bagian matkul kita klik menu iconnya, folder. Nah, jika sudah, kita okekan saja. Lalu untuk melihat hasilnya kita reload change. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini akan terlihat menu-menu home, user, dosen, dan juga matkulnya sudah ada icon. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan icon pada menu di dashboard ini ya guys. Kita akan menambahkan menu dashboard dengan cara mengklik pack design, lalu di select page-nya ini kita pilih home. Nah, pada home komponen ini di selection container ini ada dosen, matkul, dan user. Kita klik dosen. Pada komponen propertiesnya ini kita bisa klik icon. Nah, klik dosen, kita okekan saja. Lalu matkul juga sama, pada komponen propertiesnya ini kita klik icon, kita klik titik 3, matkul ya, folder, klik file, oke kan. Lalu pada user juga sama seperti sebelumnya, kita klik icon di komponen propertiesnya, lalu kita cari user, kita klik ini. Nah, untuk melihat hasilnya kita preview. Nah, dia akan muncul seperti ini guys. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan background di halaman home, yaitu dengan cara seperti sebelumnya, kita harus memastikan kita mempunyai foto yang akan digunakan untuk background. Kita klik ini, kita copy, lalu kita pilih data C, exam, kita cari htdocs, lalu kita cari data dosen, kita set, lalu ke image, kita pastikan. Nah, kita harus mengetahui tipe dari foto tersebut, yaitu JPG. Kita kembali ke menu PHP Rec. Nah, langkah pertamanya yaitu kita klik pack design, lalu kita buat
column selection row. Lalu kita draw and drag custom view-nya di sini. Nah, kita klik. Pada komponen propertiesnya ini kita klik custom kode, klik titik 3. Kita salin link yang sudah tersedia untuk mengganti background dari untuk halaman home ya guys. Di sini tadi fotonya saya buat dengan nama 2 JPG lalu oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita preview. Maka tampilannya akan seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya yaitu kita dengan menambahkan matkul. Kita klik matkul, lalu add matkul, mata kuliah, kita submit. Nah, matkul yang kedua yaitu kita submit. Yang ketiga yaitu matkul Nah, lalu kita kembali ke selanjutnya kita mau menambahkan nama dosen. Klik dosen, lalu add new dosen, kita tulis dosennya. Nah, caranya yaitu dengan dosen yang ketiga yaitu Nah, selanjutnya yaitu kita reload change. Nah, selanjutnya yaitu kita menambahkan tema di bagian menu halaman halaman home
dengan mengklik project theme. Pada select themes-nya ini kita bisa buat ini, lalu ininya di navbar variannya ini kita bisa buat dengan light atau scale. Kita bisa, jika sudah kita okekan saja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kita mau mengganti icon pada data dosen ini. Caranya dengan klik project setting, lalu di public info-nya ini kita pilih system file, lalu klik project vacation, project logo, kita pilih project logo, lalu klik titik 3, kita lihat di download ya guys fotonya. Lalu publish saja. Nah, sama di project fax iconnya juga kita ganti. Ternyata belum berganti ya guys. Project setting, lalu menu sistem file ini kita pilih. Kita close. Nah, ini sudah ganti ya guys, dia logo dari data dosennya. Baik, sekian dari saya, itu saja cara bagaimana membuat suatu aplikasi. Nah, kita ingin mencoba aplikasi kita ya guys. Sebelumnya kita aktifkan dulu jaringannya. Kalau aktif, sebelumnya kita cari Chrome. Kita kopikan link yang di atas ini guys. Kita klik, kita pastekan. Nah, di sini kita ingin login.
Nah, beginilah tampilan kita. Menu dosen, lalu usernya ada saya 1. Baik, itu saja video kali ini. Sampai jumpa teman-teman.